Pasukan Setan Merah terus melanjutkan tren kebangkitan bersama Ruben Amorim. Kebangkitan para rekrutan baru menjadi titik balik Manchester United di musim ini. Padahal beberapa dari mereka sempat mendapatkan hujatan. Bahkan para penyerang yang berlabel mewah sampai dilabeli sebagai rekrutan gagal. Keberhasilan ini sekaligus mengembalikan magis Manchester Merah yang mulai meranjak ke papan atas. Cetak Gol coba merangkum pembuktian manis Manchester United sebagai berikut. Perubahan filosofi diremehkan habis-habisan. Manchester United melakukan rombakan besar-besaran usai mencetak sejarah buruk di musim 2024-2025. Skuad Setan Merah harus puas mengakhiri musim di posisi ke-15 klasemen akhir. Catatan buruk ini membuat Ineos melancarkan beberapa gebrakan di bursa transfer. Manajemen menerapkan beberapa aturan ketat untuk transfer musim panas. Salah satunya dengan aturan merekrut pemain yang sudah teruji kualitasnya. Pasalnya, rekrutan terdahulu banyak yang gagal dan hanya menghambur-hamburkan uang. Langkah ini sendiri dilakukan demi target besar yang lebih jelas dan realistis. Manchester Merah lebih memilih untuk menargetkan juara pada tahun 2028 mendatang. Kepastian tersebut bahkan keluar langsung dari mulut Omar Berada selaku CEO klub. Visi ambisius adalah membawa klub selambat-lambatnya juara di tahun 2028, ujarnya. Dengan visi dan misi yang jelas, Setan Merah berhasil mendatangkan beberapa pemain potensial. Mulai dari Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Sean Lemans, hingga Benjamin Sesko. Sayangnya, langkah ini nggak mendapatkan tanggapan positif dari beberapa pandit. Peter Crouch selaku legenda Inggris menyebut The Red Devils telah melakukan blunder yang sangat fatal di bursa. Menurut saya, mereka menambah masalah baru dan memperkeruh situasi. Seharusnya, manajemen bisa bergerak cepat melancarkan transfer tanpa banyak pertimbangan tanpa arti, kata Crouch. Kegagalan pemain menyatu dengan taktik pelatih. Belanja besar justru nggak langsung buat Manchester United mendapat dampak instan. Setan Merah justru semakin kewalahan dengan para penggawa baru yang kena mental. Sebut saja seperti Matheus Cunha hingga Benjamin Sesko yang kurang pede bermain. Hal ini nggak lepas dari mereka yang merasa adaptasinya dengan taktik Ruben Amorim terlalu lambat. Di lain sisi, suasana ruang ganti saat itu juga disebut lumayan kacau. Pasalnya, Setan Merah malah mengalami kekalahan beruntun padahal sudah optimis di awal musim. Situasi buruk ini diperparah karena sang pelatih menolak untuk dijadikan biang kerok atas buruknya performa para pemain. Dirinya malah merasa kalau Setan Merah sudah di jalur yang benar. Gak heran kalau Amorim sempat keras kepala gak ingin mengubah formasi pakemnya. Padahal Manchester United gagal memenuhi banyak ekspektasi di awal musim. Meski begitu, Amorim tetap menjadi sosok yang paling disalahkan oleh buruknya performa di awal musim. Manajemen dinilai salah untuk menahan kekacauan yang terjadi karena kurang padunya skuad. Pengen futsal tapi bingung membeli sepatu berkualitas harga miring? Cobain sepatu futsal dari Zars yang dijamin murah. Cek linknya di bawah ini. Bangkitnya mental lembek anti gagal. Keputusan Ruben Amorim untuk merubah taktiknya langsung mendapatkan hasil yang positif. Para pemain baru seketika bisa ngeklik dengan gaya Manchester United. Sebut saja seperti Bryan Mbeumo yang seketika mampu mencetak gol debutnya kontra Burnley. Selain itu, Benjamin Sesko juga tampil gacor dengan perannya sebagai striker. Gak heran kalau perubahan ini langsung bawa Setan Merah menang 2-0 kontra Sunderland. Hal ini gak lepas dari gacornya para pemain baru yang bisa nyetel dengan gaya main Amorim. Setelah itu, Setan Merah bahkan berhasil menumbangkan Liverpool dengan skor 2-1. Lagi dan lagi, para pemain baru memberikan andil besar seperti Mbeumo dengan gol cepatnya di awal laga.
Gacornya para pemain ini semakin terlihat setelah Manchester United berhasil mengalahkan Brighton dengan skor 4-2. Para penyerang baru berhasil unjuk gigi memperlihatkan kemampuan mereka. Sebut saja seperti Matheus Cunha yang pada akhirnya mampu membuka keran golnya bagi Setan Merah. Di lain sisi, Bumo justru semakin menggila setelah mencetak brace pada laga tersebut. Kebangkitan para penyerang baru Setan Merah disebut gak lepas dari dedikasi mereka. Hal ini terlihat dari komentar Cunha yang merasa sangat terbantu dengan kehadiran Bumo dan Šeško. Sangat sulit untuk mengatakan apapun. Saya bercanda dengan Brian dan Šeško dan mengatakan kepada mereka bahwa saya harus memiliki perasaan mencetak gol. Mereka terus memberikan saya dukungan hingga akhirnya berhasil mencetak gol kontra Brighton. Bahkan, Bumo juga mengaku kalau kebersamaan dalam tim yang membuat Setan Merah mampu bangkit saat ini. Hal tersebut dinilai mampu membawa dirinya untuk beradaptasi lebih cepat. Hasilnya juga dinilai positif setelah para pemain baru ini juga menjadi tumpuan bagi lini serang Manchester Merah. Sebut saja seperti Šeško yang dianggap lebih baik dari Rasmus Højlund. Pasalnya, striker asal Slovenia ini mampu menjadi sosok ganas di depan gawang. Di lain sisi, Cunha dan Bumo juga berhasil mengubah lini serang dengan daya jelajah mereka yang kuat. Gak heran kalau Gary Neville sampai memuji kehadiran Bumo dan Cunha bagi Setan Merah. Cunha dan Bumo akan memenangkan banyak pertandingan untuk Manchester United. Mereka memiliki rasa lapar untuk tampil di level yang berbeda, puji pandit Sky Sport tersebut. Kembalinya magis yang sudah lama dirindukan. Kemenangan Manchester United kontra Brighton juga membawa arti tersendiri bagi para fans. Mereka terharu melihat kembalinya magis Setan Merah sebagai klub besar. Pasalnya, Manchester United sebelum ini gagal memperlihatkan kemajuannya dalam beberapa waktu kebelakang. Namun Ruben Amorim justru berhasil menyulap rasa pesimistis tersebut. Dirinya membawa Manchester United tampil untuk memperebutkan papan atas Liga Inggris. Hal ini terlihat dari Setan Merah yang beranjak ke posisi 4 setelah kemenangan kontra Brighton. Padahal sebelum ini Manchester United sempat terseok-seok untuk naik ke posisi atas. Sebut saja seperti di musim lalu di mana Setan Merah harus puas dengan finish di peringkat 15 Liga. Bahkan Manchester United tercatat sudah absen dari papan atas sejak 517 hari yang lalu. Gak heran kalau angin positif yang dibawa oleh Amorim ini. Pelatih asal Portugal ini mulai mampu memperlihatkan kepiawaiannya dalam mengolah taktik. Hal ini terbukti dengan mengakhiri kutukan gak pernah menang beruntun bagi Setan Merah. Selain itu, hasil positif ini juga berhasil membungkam banyak pihak yang meragukan Amorim. Sebut saja seperti Arne Slot yang sempat memandang rendah taktik dari pelatih Portugal tersebut. Ketika Anda menghadapi tim seperti Manchester United, lalu mereka bermain bertahan di kandang kami dan hanya mengandalkan bola panjang, tentu itu mengecewakan, kritik pelatih Liverpool tersebut. Kritik tersebut pada akhirnya malah menjadi senjata makan tuan bagi Slot. Pelatih asal Belanda ini justru gagal membawa Liverpool tampil sangar di musim ini. Buktinya terlihat dari The Reds yang justru kalah 4 kali beruntun di saat Manchester United mulai mengalami kenaikan. Bahkan secara klasemen Liverpool juga malah berada di bawah Setan Merah. Pengen celana pendek kargo super kece yang ramah di kantong? Buruan beli dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan pembuktian manis strategi transfer cerdas Manchester United. Bagaimana pendapatmu? Akankah Setan Merah kembali bangkit dan bersaing di papan atas Liga Inggris musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.